Selamat malam pendengar setia Misteri Malam. Kisah kali ini datang dari seorang wanita bernama Nita yang mengalami pengalaman mengerikan setelah tanpa sengaja membawa pulang sebuah boneka kayu kuno yang ternyata memiliki kutukan. Semua berawal ketika Nita dan sahabatnya, Tia, pergi berlibur ke sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak. Desa itu terkenal dengan keindahannya, tapi juga menyimpan banyak cerita mistis. Di hari terakhir liburan, mereka mengunjungi pasar tradisional yang menjual barang-barang antik. Saat berjalan-jalan, Nita menemukan sebuah boneka kayu tua dengan ukiran yang sangat detail. Boneka itu menggambarkan seorang wanita berpakaian adat Jawa, tapi wajahnya terlihat suram, bahkan menyeramkan. Boneka ini unik banget, kata Nita sambil memegang boneka itu. Penjualnya seorang pria tua dengan raut wajah serius, memperingatkan, boneka itu bukan untuk dijual. Lebih baik kamu pilih yang lain. Namun, Nita terus membujuk, merasa boneka itu akan menjadi dekorasi yang menarik di apartemennya. Akhirnya, penjual itu menyerah dan menjual boneka itu dengan harga murah. Tapi sebelum memberikan boneka itu, ia berkata, "Ingat, jangan main-main dengan benda ini. Jangan pernah membangunkannya." Nita hanya menganggap ucapan itu sebagai lelucon. Ia membawa boneka itu pulang ke Jakarta dan meletakkannya di sudut ruang tamu apartemennya. Awalnya semuanya biasa saja, tapi beberapa hari kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, Nita merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Suara-suara aneh terdengar dari ruang tamu, seperti langkah kaki kecil yang berderit di lantai kayu. Saat ia memeriksa, tidak ada apa-apa. Boneka itu tetap ada di tempatnya, tapi posisinya sepertinya berubah sedikit setiap malam. Suatu malam, Nita pulang larut setelah lembur. Ia masuk ke apartemen dan menemukan ruang tamunya berantakan. Kursi terguling, vas bunga pecah, dan tirai bergoyang pelan meskipun semua jendela tertutup. Boneka itu kini berada di tengah lantai, menghadap langsung ke pintu masuk. Nita mulai merasa ketakutan. Ia menelepon Tia untuk menginap. Malam itu mereka berdua mendengar suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar Nita. "Dengar kan?" bisik Nita dengan wajah pucat. Tia mengangguk. Mereka berdua mendekati pintu dengan pelan. Ketika Tia membuka pintu, mereka melihat boneka kayu itu berdiri di lorong. Meskipun sebelumnya boneka itu tidak memiliki mekanisme untuk berdiri. Tia langsung menjerit dan Nita dengan panik mengangkat boneka itu dan membawanya keluar. Ia membuang boneka itu ke tempat sampah di depan apartemen. Namun keesokan paginya, boneka itu kembali berada di ruang tamu dengan posisi yang lebih menakutkan. Tangan dan kepalanya seperti menunjuk ke arah kamar tidur Nita. Malam itu Nita bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang wanita dengan wajah pucat dan tatapan kosong muncul, berkata, "Kamu telah membangunkanku. Sekarang aku tidak akan pernah pergi." Ketika terbangun, Nita merasa sesak dan mendapati boneka itu duduk di atas dadanya. Ia menjerit dan melempar boneka itu ke lantai. Tapi suara tawa kecil terdengar, seolah-olah boneka itu mengejeknya. Dengan putus asa, Nita menghubungi seorang paranormal yang direkomendasikan oleh tetangganya. Paranormal itu segera datang dan melakukan ritual pembersihan. Boneka ini bukan boneka biasa. Ia adalah media dari roh wanita yang tewas secara tragis, dan sekarang ia terikat pada benda ini, kata paranormal itu. Ritual berlangsung selama beberapa jam dengan aroma kemenyan memenuhi ruangan. Boneka itu terlihat seperti bergerak sendiri, seolah-olah melawan. Pada akhirnya, paranormal itu berhasil menyegel roh tersebut ke dalam boneka dan membawanya pergi. Namun sebelum pergi, ia memperingatkan Nita, jangan pernah membawa pulang barang antik tanpa mengetahui asal-usulnya. Kutukan bisa menempel pada siapa saja yang tidak menghormati sejarahnya. Mendengar Misteri Malam, kisah ini adalah pengingat untuk kita semua. Terkadang, benda-benda yang tampak biasa saja bisa menyimpan energi gelap yang tidak bisa dijelaskan. Jika Anda pernah merasa tertarik pada sesuatu yang terasa aneh, mungkin lebih baik untuk menjauhinya.